Honda Motor Co. memperpanjang penghentian produksi di 3 pabrik mobilnya di China selama 2 pekan akibat kelangkaan semikonduktor. Honda menyatakan pabrik yang dioperasikan bersama Guangzhou Automobile Group semula dijadwalkan kembali beroperasi pada 5 Januari 2026. Honda Motor memperpanjang penghentian produksi di 3 pabrik mobilnya di China selama 2 pekan akibat kelangkaan semikonduktor. Kondisi ini menegaskan rapuhnya rantai pasok global yang masih membebani industri otomotif. Honda Motor Co. memperpanjang penghentian produksi di 3 pabrik mobilnya di China selama 2 pekan akibat kelangkaan semikonduktor. Honda menyatakan pabrik yang dioperasikan bersama Guangzhou Automobile Group semula dijadwalkan kembali beroperasi pada 5 Januari 2026. Namun jadwal tersebut ditunda dan produksi baru akan dimulai kembali pada 19 Januari 2026. Keputusan ini diambil di tengah keterbatasan pasokan chip yang berdampak langsung pada proses manufaktur. Gangguan produksi terjadi seiring keterlambatan pengiriman semikonduktor dari Nexperia, anak usaha Wingtech asal China. Dalam beberapa bulan terakhir, masalah pasokan chip memaksa sejumlah produsen otomotif global memangkas output produksi. Meski Honda tidak secara langsung menyebut Nexperia sebagai penyebab utama, tekanan pasokan tetap menjadi faktor kunci. Sebelumnya, Honda juga sempat menghentikan atau mengurangi produksi di Amerika Utara pada akhir Oktober hingga November tahun lalu karena kendala serupa. Adapun kondisi ini menunjukkan Honda masih rentan terhadap fluktuasi pasokan semikonduktor global. Industri otomotif dunia pun masih menghadapi tantangan untuk memulihkan produksi secara penuh. Berbagai sumber, IDX Channel. Kembali bersama kami, pemirsa. Industri kendaraan listrik China kini menghadapi tekanan besar menjelang tahun 2026. Meski beberapa pabrikan besar berhasil mencetak pertumbuhan dan ekspansi global, kenyataan persaingan pasar membuat banyak pemain kecil berada di ujung kritis. Industri kendaraan listrik Cina kini menghadapi tekanan besar menjelang tahun 2026. Meski beberapa pabrikan besar berhasil mencetak pertumbuhan dan ekspansi global, menurut laporan analisis sekitar 50 produsen mobil listrik Cina yang merugi berada di bawah tekanan besar untuk mengurangi skala bisnis atau bahkan menghentikan operasi mereka. Salah satu faktor yang memperberat kondisi ini adalah kebijakan insentif pemerintah yang mengalami penurunan. Subsidi tunai dan pembebasan pajak pembelian yang selama ini mendorong penjualan kendaraan listrik kini dikurangi sejak awal 2026. Hal ini membuat biaya bagi produsen dan konsumen meningkat sehingga daya tarik pasar kendaraan energi baru menurun. Tekanan kompetisi juga semakin tajam akibat perang harga yang berlangsung antar produsen. Pabrikan besar yang mampu mempertahankan efisiensi produk dan penetrasi pasar global kini memiliki peluang lebih kuat bertahan. Sementara itu, merek-merek kecil yang belum stabil secara finansial menghadapi risiko kekurangan dana operasional dan penurunan minat konsumen. Para analisis menilai hanya perusahaan yang mampu berinovasi serta menawarkan produk menarik bagi konsumen muda yang memiliki peluang bertahan di tengah tantangan industri ini. Dengan situasi pasar yang terus berubah dan tekanan biaya yang meningkat, industri kendaraan listrik Cina kini memasuki fase seleksi alam bisnis. Puluhan merek diperkirakan akan berhenti beroperasi atau melakukan restrukturisasi besar di tahun 2026. Di sisi lain, pemain besar yang mampu mengelola efisiensi operasional dan inovasi teknologi diprediksi akan menguat posisinya di pasar global. Kondisi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pertumbuhan pesat bukan jaminan keberlanjutan tanpa dukungan kebijakan yang seimbang dan strategi bisnis yang adaptif. Berbagai sumber, IDX Channel. Produsen otomotif asal Tiongkok BYD menutup tahun 2025 dengan pencapaian penjualan global yang signifikan meskipun pasar kendaraan energi baru menghadapi persaingan sengit. Data penjualan menunjukkan bahwa sepanjang tahun lalu BYD berhasil menjual sekitar 4,55 juta unit kendaraan penumpang secara global. Produsen otomotif asal Tiongkok BYD menutup tahun 2025 dengan pencapaian penjualan global yang signifikan. Data penjualan menunjukkan bahwa sepanjang tahun lalu, BYD berhasil menjual sekitar 4,55 juta unit kendaraan penumpang secara global.
Angka tersebut meningkat sekitar 7,1% dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun laju pertumbuhan tidak setinggi prediksi awal. Pencapaian ini mencakup berbagai model kendaraan listrik baterai dan plug-in hybrid yang diproduksi oleh perusahaan. Dari total penjualan tahunan itu, lebih dari 2,25 juta unit merupakan kendaraan listrik baterai murni yang mengalami kenaikan hampir 28% dari tahun sebelumnya. Sementara untuk plug-in hybrid tercatat sekitar 2,29 juta unit yang turun sedikit dibandingkan periode sebelumnya. Komposisi ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap kendaraan listrik murni semakin meningkat. Secara keseluruhan, proyeksi BEV dan plug-in hybrid hampir seimbang di angka sekitar 49,6% dan 50,4% dari total penjualan. Tak hanya bertumpu pada pasar domestik, BYD juga mencatat lonjakan ekspor yang signifikan sepanjang tahun 2025. Untuk pertama kalinya, penjualan kendaraan BYD di luar Cina menembus angka lebih dari 1 juta unit, atau meningkat lebih dari 150% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekspor ini menjadi salah satu faktor pendorong utama peningkatan penjualan global meskipun tekanan persaingan lokal makin kuat. Momentum ini sekaligus menunjukkan bahwa ekspansi internasional BYD menjadi kunci strategi pertumbuhan di tengah dinamika industri otomotif global. Dengan pencapaian penjualan lebih dari 4,6 juta unit di sepanjang tahun 2025, BYD mempertegas posisinya sebagai salah satu pemain utama di sektor kendaraan energi baru global. Hasil itu menunjukkan kekuatan model dan strategi posisi BYD di pasar internasional. Perkembangan ini juga membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas jaringan penjualan dan produksi di berbagai negara. Kedepan, tantangan persaingan dan tren mobil listrik global akan menjadi fokus penting dalam strategi pertumbuhan BYD hingga tahun 2026. Berbagi sumber untuk ID Actiono. Samsung Electronics berencana menggandakan jumlah perangkat seluler berfitur kecerdasan buatan yang didukung Google Gemini pada 2026. Langkah ini menjadi bagian strategi Samsung memperkuat ekosistem AI dan bersaing dengan Apple serta produsen China. Samsung menargetkan jumlah perangkat seluler berfitur AI berbasis Google Gemini meningkat dari 400 juta menjadi 800 juta unit pada 2026. Fitur tersebut akan diterapkan pada ponsel pintar dan tablet di seluruh lini produk Galaxy. Salah satu CEO Samsung Electronics, TM Rom, mengatakan perusahaan akan menghadirkan AI di semua produk, fungsi, dan layanan secepat mungkin. Sebagai langkah, Samsung sebagai mitra terbesar Android memberi dorongan signifikan bagi Google di tengah persaingan ketat dengan OpenAI dan pemain AI lainnya. Google sendiri meluncurkan Gemini versi terbaru pada November dengan peningkatan performa signifikan. Persaingan ini mendorong percepatan inovasi termasuk peluncuran model GPT terbaru oleh OpenAI. Adapun Samsung menilai integrasi AI lintas perangkat akan menjadi keunggulan kompetitif untuk merebut kembali posisi teratas pasar ponsel pintar global. Selain ponsel, layanan AI terintegrasi juga akan diterapkan pada televisi dan peralatan rumah tangga. Samsung mencatat kesadaran merek Galaxy AI melonjak dari 30% menjadi 80% dalam setahun, menandakan adopsi AI konsumen yang semakin cepat. Berbagai sumber IDX Channel.